I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom semua, perkenalkan nama saya Yunus Andrian dan di sini saya kedatangan teman saya. Itu ada teman saya. Yang pertama ada. Perkenalkan nama saya Gabi. Perkenalkan nama saya Tessa. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sampah. Kami melihat bahwa di lingkungan sekitar Gunung Agung ini banyak sekali masyarakat yang masih membuang sampah itu tidak sesuai tempatnya, sehingga lama-kelamaan akan menumpuk, dan oleh sebab itu sampah menjadi salah satu dampak yang negatif bagi masyarakat sekitarnya. Nah, jadi di sini saya mau tanya kepada kalian. Jadi menurut kalian tuh apa sih itu sampah? Sampah itu adalah sebuah barang yang sudah tidak terpakai lagi. Kalau menurut Tessa? Tapi kan katanya Gabi tadi kan bilang sampah itu barang yang sudah tidak terpakai lagi. Tapi sampah itu masih memiliki nilai ekonomi. Oh, berarti kesimpulannya itu tidak semua sampah ya bisa diolah atau dibuat kerajinan gitu. Iya benar. Terus kalau lama-kelamaan kan sampah menumpuk tuh. Nah, dampak dari sampah tersebut tuh gimana? Ya. Apa gitu dampaknya dari itu? Ya itu bisa mencemari lingkungan, terus merusak pemandangan. Kalau dari Tessa? Kalau dari saya sih kayak mungkin karena sampah itu kan biasanya dibuang ke sungai kan. Ya. Nah, itu bisa menjadi banjir level rendah gitu. Terus ada juga pencemaran udara, munculnya bau-bau yang tidak sedap karena sampah tersebut. Ya, jadi kalau kalian melihat itu banyak sekali ya juga kan di Gunung Agung ini banyak sekali sampah-sampah yang dibuang tuh juga tidak sesuai tempatnya. Jadi contohnya tuh kayak ya kita bisa lihat di SP1 ya kan. Di pinggir jalan tuh masih ada sampah-sampah yang dibuang begitu saja, sehingga lama-kelamaan yaitu menumpuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga mengakibatkan aktivitasnya itu tidak baik gitu, atau aktivitasnya tuh mengganggu aktivitas orang gitu loh, ya enggak? Mengganggu pemandangan. Nah iya, mengganggu pemandangan gitu. Lalu menurut kalian tuh patutnya apa sih yang harus kita lakukan tuh kalau kita melihat dari itu? Ya kita mengajak masyarakat yang di sana gitu untuk bergotong royong untuk membersihkan sampah itu. Kita dapat mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Untuk gotong royong untuk apa? Untuk membersihkan sampah itu. Oke, berarti masyarakat itu diajak bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sampah supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi selanjutnya saya mau tanya lagi, sampah itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Kalau sampah itu ada jenis-jenisnya, dari sampah organik dan anorganik gitu. Kalau sampah yang organik itu contohnya itu kayak limbah dari hewan, sisa makanan, sisa sayuran gitu kan. Kalau sampah organik, kalau sampah anorganik itu kayak sampah-sampah yang ada di jalan tuh, kayak plastik, botol, lalu besi itu. Ya, jadi saya juga melihat sih berbagai informasi dari Google. Ya, kalau sampah terbanyak itu dari asal usulnya itu dari sampah rumah tangga, bener? Benar. Nah, ya kita juga bisa tahu ya teman-teman kalau di Indonesia ini lebih dominannya, lebih banyaknya itu sampah dari rumah tangga. Kalian bisa lihat di atas juga saya melampirkan sebuah apa ya namanya tadi? Diagram. Nah, sebuah diagram. Ya. Jadi kalian bisa lihat di atas ya, seperti ini. Jadi kita dapat melihat kalau yang lebih banyak itu sampah dari sampah rumah tangga. Jadi saya juga mau bertanya lagi, menurut kalian sampah-sampah organik dan non organik itu dapat dibuat apa saja sih? Manfaatnya apa saja gitu loh? Ya kalau organik itu tuh
Contohnya bisa dibuat pupuk Hmm. contohnya dari kulit-kulit buah itu. Kalau anorganik itu contohnya dari botol bekas. Nah, itu kan bisa kita kreasikan, contohnya dibuat seperti alat pensil atau gimana gitu. Bisa juga buat bunga, Bunga ya, gitu. begitu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari sampah kalau kita bisa tahu lebih dalam lagi kalau mengenai sampah gitu kan. Iya. Jadi tidak semua sampah itu tidak berguna. Jadi ada beberapa sampah juga yang masih memiliki nilai jual yang lumayan tinggi lah, kayak misalnya dibuat tas, bisa kan, kayak sampah plastik, bekas sampo, bekas sabun dan yang lainnya gitu kan. Nah teman-teman, jadi marilah jaga lingkungan kita supaya tidak tercemar dari sampah. Dan kita juga dapat tahu ya dari perbincangan kami tadi, kalau tidak semua sampah juga memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi tidak juga semua sampah tidak memiliki jual, dan kita harus pintar-pintar mengolah sampah tersebut. Sekian perbincangan dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I got so much motherfucking design on right now.